Sakiti aku. Episode 19-20. Sang Presdir dan Gadis Barbar. Meli melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, melalui jalanan ibu kota yang dipadati kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berlalu lalang. Setelah beberapa menit berkendara, mereka sudah tiba di tempat tujuan. Meli memutar setir mobilnya berbelok masuk ke arah klub malam yang menjadi tujuan mereka malam ini. Akhirnya kita sampai juga, ucap Ayara ketika turun dari mobil. Dia melangkah meninggalkan area parkiran. Hei, tungguin. Dasar gadis jadi-jadian, ucap Meli, ketika melihat Ayara meninggalkannya. Hos. Meli ngos-ngosan mengejar Ayara, tapi yang dikejar tidak menghiraukannya. Ayara melangkah masuk melalui pintu utama klub malam itu, semua yang melihatnya jadi terpanah dengan kecantikan yang dimiliki Ayara. Ayara berpakaian gaya santai tapi tetap terlihat bukan gadis biasa. Dia memang memiliki aura-aura nona muda sekaligus putri mafia. Meskipun hanya dirinya wanita yang berpakaian berbeda, karena wanita yang lain memakai dress, itu pun dress mini. Kamu itu ya, kalau udah ke tempat ini, jadi lupa daratan, ucap Meli ketika sudah berada di samping Ayara. Hehehe, Ayara terkekeh. Aku hanya penasaran, soalnya udah lama banget aku tidak pernah lagi pergi ke tempat beginian, selama tidak bersama kamu. Masa sih? Ucap Meli memutar bola matanya. Iyalah, kan hanya kamu sahabat yang aku punya, sahabat seperjuangan, senasib sepenanggungan dan yang pasti sama-sama konyol, ucap Ayara tertawa. Udah ah, aku capek tahu ngak. Kejar-kejar kamu, ucapnya beralih duduk di kursi di depan meja bar. Yang suruh ngejar aku, siapa coba? Ngak ada kan? Kamunya aja yang pengen lomba lari, tapi tidak ada saingannya, ucapnya lagi terkekeh. Bagus dong kalau tidak ada saingannya, jadi menang sendiri, ucapnya menaik turunkan alisnya. Ya, hanya orang-orang bodoh yang senang, menang karena tidak ada saingan, ucap Ayara mulai menuangkan wine ke dalam gelasnya. Yang bodoh itu, yang dikejar-kejar, tapi tidak ikut lari jadinya ketangkap, ucap Meli ikut menuangkan wine ke dalam gelasnya. Intinya mereka sama-sama bodoh dan konyol, tambah Ayara. Hehehe, mereka tertawa berbarengan. Damian yang berada tidak jauh dari tempat Ayara dan Meli memperhatikan mereka berdua. Tapi hanya wajah Meli yang bisa dia lihat. Karena Ayara membelakanginya. Damian tersenyum tipis melihat Meli bercanda dan tertawa bersama Ayara. Walaupun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, karena suasana di dalam klub memang bising dengan suara musik. Meskipun Damian tidak bisa melihat jelas wajah Meli, karena hanya pencahayaan lampu yang remang-remang. Tapi Damian terpanah melihatnya. Ayo joget. Ucap Ayara menarik tangan Meli, dia sudah tidak sabaran ingin ikut berjoget di bawah lampu sorot yang berkedip-kedip diiringi oleh Dutch. Mereka melangkah menuju di atas panggung yang memang disediakan untuk berjoget. Uhut, teriak Ayara ketika sudah mulai berjoget. 3, Meli melakukan hal yang sama. Mereka ini benar-benar satu frekuensi. Tidak jauh dari mereka berada, ada seorang laki-laki yang memperhatikan Ayara dan Meli yang sedang asyik bergoyang. Laki-laki itu perlahan mendekat ke arah Ayara dan Meli. Hai cantik. Ucapnya mencolek pinggang Ayara. Di mana membuat Ayara berhenti bergoyang begitupun dengan Meli.
Kamu jangan kurang ajar ya, ucap Ayara dengan wajah datarnya dan tatapan mata yang tajam. Aku tidak kurang ajar Nona, aku hanya ingin bermain-main denganmu malam ini, ucapnya tersenyum licik. Aku tidak suka bermain-main, ucap Ayara dengan tegas. Ayolah, tidak usah sok jual mahal, ucapnya ingin mencolek dagu Ayara, tapi lebih dulu ditepis oleh Ayara. Maaf. Aku memang tidak mengobrol, ucap Ayara tersenyum sinis. Ayolah sayang, aku tidak suka basa-basi, ucapnya ingin meraih tangan Ayara, tapi ditepis oleh Ayara. Di lain sisi di tempat yang sama, David baru memasuki klub malam itu bersama Jack. Akhirnya tuan muda kita datang juga, sahut Nico, ketika melihat David dan Jack berjalan mendekat ke arah mereka. Saat ini mereka sedang berada di klub milik Rico. Mereka sedang duduk di atas sofa di tempat khusus, yang berpetak-petak. Tapi masih bisa melihat orang lain lalu lalang. Rico mengkode pegawainya untuk membawakan minum untuk mereka. Karena minuman sebelumnya sudah hampir habis. Kalian tidak mau bersenang-senang dengan salah satu wanita yang ada di sana. Ucap Rico pada David, Jack dan Damian. Dia menunjuk beberapa wanita penghibur yang sedang melihat ke arah mereka. Rico dan Nico sudah sering melakukan one night stand dengan beberapa wanita, hanya Damian, David dan Jack yang tidak tertarik. Buat apa buang-buang waktu dengan mereka, sahut Jack. Makanya coba dulu, pasti ketagihan, sahut Nico. Ketagihan apanya, ucap Jack lagi. Ketagihan karena mampu membuatmu melayang, ucap Rico terkekeh, melayang ke langit ketujuh, sahut Nico. Buaf. Perhatian mereka semua dialihkan oleh suara seseorang terbentur ke lantai. Otomatis musik juga berhenti ketika mendengar suara gaduh. Ayo bangun, katanya mau main-main denganku, ucap Ayara. Hanya segitu kemampuanmu, ucapnya lagi. Orang yang dia maksud memaksakan diri untuk bangun, karena pinggang dan bokongnya sakit terbentur di lantai keramik ditambah memang dia sudah setengah mabuk. Meli dengan setia berdiri di samping Ayara sambil menyilangkan tangannya di dada dengan tersenyum meremehkan. Bukannya itu. Ucapan Nico terpotong oleh Jack. Astaga. Ayara ngapain lagi dia di sini, ucap Jack. Ya, clubbing lah. Ngapain lagi, ucap Rico. David hanya memperhatikan Ayara dengan mata elangnya. Ayolah, katanya tidak suka basa-basi, ucap Meli. Nanti malah jadi basah karena ileran, kalau tidak bangun-bangun, ucap Ayara, semua ikut tertawa mendengarnya. Hanya David dan Damian yang tersenyum tipis mendengarnya. Orang yang dimaksud Ayara sudah berdiri tegak dan siap melayankan tinjunya pada Ayara, karena tidak terima ditertawai oleh banyak orang. Jack yang melihatnya ingin pergi membantu Ayara, tapi dihalangi oleh David. But. Ayara dengan mudahnya melawan orang itu, hanya beberapa kali diberikan bugeman mentah oleh Ayara sudah tepar. Karena memang dia dalam pengaruh alkohol. David berjalan ke arah Ayara dan diikuti para sahabatnya. Ayara menepuk-nepuk telapak tangannya, seperti membersihkan dari debu. Prok. David bertepuk tangan sambil berjalan ke arah Ayara. Semua menoleh ke arahnya. Bos. Ucap Ayara tersenyum cerah melihat David berjalan ke arahnya di belakangnya ada para sahabatnya. Tuan. Ucap Meli memberikan salam penghormatan pada David dan dia hanya mengangguk mengiyakan. David memberi kode pada bodyguard-nya yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Bereskan dia, ucap David pada bodyguard-nya untuk mengeluarkan orang yang telah dibuat pingsan oleh Ayara. David menarik tangan Ayara meninggalkan panggung,
Ayara dengan sigap menarik lengan Meli untuk ikut serta dengannya. Kalian lanjut saja, ucap Rico memerintahkan mereka untuk memutar lagi musiknya. David membawa Ayara ke tempat duduknya semula. Begitupun dengan para sahabatnya dengan setia mengekor. Episode 20. Ayara dan David berjalan beriringan dengan tangan David yang setia menuntunnya untuk ikut dengannya. "Kamu ngapain ke sini?" tanya David ketika mereka sudah duduk berdampingan di atas sofa. Di samping Ayara ada Meli yang duduk berdampingan dengan Damian. "Ya, senang-senanglah bos, cuci mata, di kantor kan ketemunya bos terus dan komputer, malah ketemu bos lagi di sini," ucapnya dengan santai. Dia sedang menuang wine ke dalam gelas bekas David, dia meneguk wine-nya hingga tandas. "Kamu kan tahu di sini itu banyak laki-laki hidung belang, masih saja ke tempat seperti ini," ucap David lagi. "Apa bos salah satu dari mereka?" ucap Ayara memperhatikan David dengan intens. "Tapi hidung bos, tidak belang kok, berarti bukan ya bos," ucapnya terkekeh. Yang lain ikut terkekeh mendengarnya. David hanya geleng-geleng kepala dibuatnya. Ayara beralih menatap Jack dengan intens. "Mereka berdua yang hidung belang itu," ucap Jack menunjuk Nico dengan Rico. Jack seakan mengerti arti tatapan Ayara. Ayara beralih menatap Nico dan berpindah-pindah ke Rico. "Hidungku tidak belang kan?" tanya Nico. "Iya tidak, hanya saja warna-warni," ucap Ayara terkekeh. Karena memang pantulan cahaya lampu disko mengenai wajah mereka, membuatnya jadi warna-warni. "Mas!" teriak Ayara ketika melihat waiters berjalan tidak jauh darinya. "Iya nona," ucapnya menghampiri. "Potatus beige-nya sama Belgian lei waffle, masing-masing 7 ya," ucap Ayara mengangkat jari-jarinya yang berjumlah 7. "Banyak amat," ucap Nico. "Buset," ucap Rico. "Buat kalian-kalian, supaya kalian bisa menikmati hidup yang sesungguhnya," ucapnya menuang lagi wine-nya dan memberikan pada David. "Kayaknya, saya tidak asing dengan muka nona ini," ucap Jack. "Bagaimana mau asin Kak Jack? Kan belum Kak Jack kasih garam," ucapnya menggoyang-goyangkan gelas yang ada di tangannya. "Aku serius Ra," ucap Jack lagi. "Dasar memang kalian bos dan asisten kaku, jelas Kak Jack pernah melihatnya karena dia karyawan di kantor," ucapnya menyodorkan gelasnya pada David. Jadinya mereka minum segelas berdua. "Kenalkan Mel, mereka semua ini sahabat bos kamu. Kalian kenalan sendiri deh," ucap Ayara. "Nico," ucap Nico mengulurkan tangannya pada Meli. "Meli," ucapnya tersenyum manis. Mereka pun berkenalan secara bergantian, hanya David yang tidak berkenalan dengan Meli. Kini pesanan Ayara telah tiba. Seorang waiter menatanya di atas meja. "Mel, sesuai janjiku, kamu malam ini aku traktir," ucapnya menyerahkan Belgia lei waffle pada Meli. "Hanya ini," ucapnya menerima pemberian Ayara. "Kamu mau apa lagi? Mau Tuan Damian, Tuan Rico, Tuan Nico, asisten Jack atau Tuan David?" ucap Ayara berbisik sambil menaik turunkan alisnya menggoda Meli. "Kalian kok bisik-bisik," sahut Rico. "Biasa urusan cewek-cewek," ucapnya mulai mengambil sepotong kue waflenya. Ucapnya menyodorkan sepotong kue wafle pada David untuk mencobanya. Mau tak mau David membuka mulutnya. "Enak kan?" ucapnya. David hanya mengangguk mengiyakan. "Mel, nanti nginap di apartemen ya?" ucapnya sambil mengunyah kuenya. "Kayaknya tidak dera, soalnya besok mama dan papa mau ke luar negeri,"
ucap Meli memasukkan potatus beige ke dalam mulutnya. Ya, ucap Ayara lesu. Aku mau kok menemani kamu, sahut Rico. David yang mendengarnya, menatap tajam ke arah Rico. Hehehehe. Rico terkekeh melihat mata David melotot, terpaksa dia meralat ucapannya. Maksud aku, kami mau kok menemani kamu. Boleh juga, ucap Ayara. Dia memasukkan wafle ke dalam mulutnya dan mengunyah secara perlahan. Kalian makan nih, jangan diliatin aja. Nanti makanannya malu. Sama kayak yang di samping kalau suka, ia bilang, jangan curi-curi pandang aja. Nanti keduluan sama yang lain, ucapnya menyindir Damian, karena beberapa kali memergoki Damian menatap Meli dengan intens. Damian yang merasa disinggung oleh Ayara hanya tersenyum tipis. Berbeda dengan Meli yang tidak mengerti maksud Ayara, dia dengan santai menikmati makanannya. Sama juga yang di samping kananmu, suka tapi gengsi, ucap Jack. Uhuk uhuk uhuk. Ayara tersedak mendengar perkataan Jack, yang menyinggung David dengan dirinya. David dengan sigap menyodorkan air mineral botol pada Ayara. Bos, suka sama seseorang. Ucapnya setelah menelan air mineralnya. Iya. Bukan David yang menjawab, melainkan Jack. Wow. Siapa sih orang yang tidak beruntung itu, bisa disukai oleh bos yang tampan, tajir tapi kaku ini, ucapnya dengan menatap David dari atas hingga bawah dan terkekeh. Hehehehe. Meli dan Jack sudah tidak bisa lagi menahan tawanya. Berarti kamu tidak beruntung dong, sahut Nico. Kok jadi aku? Tanya Ayara. Iyalah, karena kamulah orangnya, yang dia sukai, ucap Rico. David hanya tersenyum tipis, dia tidak mengelak. Karena dia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Karena dia selalu ingin merasa dekat Ayara. Meskipun kalau dekat mereka tidak akur. Masa bos, suka sama sekretarisnya yang barbar dan konyol ini, ucapnya dengan santai menanggapi ucapan Rico. Dari kekonyolanmu itu, menumbuhkan benih-benih cinta, cie, sahut Jack, tertawa mengejek. Bos, lihat tuh, mereka semua membicarakan bos, kenapa bos diam saja? Ucapnya mengadu pada David. David hanya berdehem menanggapinya, membuat Ayara jadi cemberut. Hehehe, tawa Jack menertawakan Ayara. Ayara memutar bola matanya malas, dia malas menanggapi Jack lagi. Mel, goyang lagi yuk. Ucap Ayara hendak berdiri dari duduknya, tapi dicegah oleh David. Tidak boleh. Ucapnya memegangi lengan Ayara yang hendak berdiri. Membuat Ayara menoleh padanya. David tersenyum tipis pada Ayara lalu mengangguk. Posesif amat, sahut Nico. Udah Ra, duduk aja, aku juga belum selesai makan nih, ucap Meli melanjutkan makannya. Kalian makan Gi, kenapa diliatin aja? Ucap Ayara. Mereka semua mengangguk mengiyakan. Mereka melanjutkan makannya sambil mengobrol, dan tidak terasa malam sudah semakin larut. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kamu kesini naik apa? Tanya David ketika mereka bersiap-siap untuk pulang. Naik mobil Meli, ucap Ayara memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kamu pulangnya sama aku, biar Meli pulang sama. Belum selesai David berbicara sudah dipotong oleh Damian. Aku aja, ucap Damian. Ayara tersenyum penuh arti mendengarnya. Ya udah deh, kali ini aku mengalah demi Tuan Damian, ucap Ayara berbisik pada Damian. David yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. Tuan Nico, Tuan Rico, Tuan Damia, Mel, aku duluan ya. Bye-bye,
ucap Ayara menarik lengan David menjauh dari sana, sebelum Melly protes. Jangan panggil Tuan dong, panggil seperti panggilanmu pada Jack saja, teriak Nico ketika melihat Ayara sudah melangkah menjauh. Ayara menoleh dan mengangkat jarinya berbentuk O sambil tersenyum. Dasar gadis labil itu, gerutu Melly yang ditinggal. Udah, biarkan mereka menikmati momen berdua, kamu kan bisa juga menikmati waktu berdua. Sahut Nico. Mereka bertiga loh, ucap Melly. Kini mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar. Jack udah biasa jadi obat nyamuk mereka, sahut Rico, terkekeh. Bagus juga sih, supaya mereka tidak digigit nyamuk, ucap Melly menanggapi candaan Rico. Mobilmu di mana? Tanya Damian, ketika mereka sudah berada di luar pintu klub malam. Mereka sedang berjalan ke arah parkiran. Di sana. Aku duluan ya. Pamit Melly pada mereka semua. Biar aku antar, ucap Damian mengikuti langkah kaki Melly. Tidak apa-apa, aku pulang sendiri aja Tuan, ucapnya menoleh pada Damian. Tidak usah panggil Tuan, aku bukan tuan kamu, ucapnya. Melly hanya mengangguk mengiyakan. Mobil kamu bagaimana? Ucap Melly ketika mereka sudah berada di samping mobilnya. Ada bodyguard, ucap Damian. Melly hanya mengangguk mengiyakan. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil. Di lain sisi Ayara dan David sudah berada dalam perjalanan pulang dengan disopiri oleh Jack. Bos, ucap Ayara. Sahut David. Sepertinya kita diikuti, ucap Ayara. Sahut David. Kak Jack lihat juga kan? Ucapnya beralih pada Jack. Apaan sih kalian? Ngak jelas banget, gerutu Ayara. Hehehehe, Jack terkekeh mendengar Ayara menggerutu. Mereka pengawal kita, ucap Jack kemudian. Ucap Ayara, sengaja memanjangkan kata O-nya. Ayara memilih menghadap ke arah samping, menikmati hiruk-pikuk jalanan ibu kota di malam hari.